melakukan percobaan alat bahan yang tujuan percobaan kami kali ini adalah untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu zat. Alat dan bahan yang kami siapkan yaitu gelas kimia, termometer, kaki 3, kawat kasa, air, pembakar spiritus, dan stopwatch. Kami akan menerangkan langkah-langkah percobaan kami. Pada percobaan 1, kami mencoba untuk menuangkan air 100 ml dalam wadah kaca atau gelas kimia, lalu meletakkan gelas kimia yang berisi air di atas kaki 3 dengan menggunakan alat kawat kasa. Yang ketiga, kami memasukkan termometer ke dalam air dan mencatat suhu air tersebut. Yang keempat, kami memanaskan air dengan menggunakan pembakar spiritus selama 8 menit, lalu mengamati suhu air untuk setiap selang waktu 2 menit dan mencatat hasil pengamatan dalam tabel 1. Selanjutnya kami mematikan api. Untuk percobaan di tabel kedua, kami menuangkan air yang sudah dipanasi ke cawan penguap dan mencatat suhu awal air dan membiarkan air dalam keadaan terbuka selama 8 menit, mengukur suhu air setiap selang waktu 2 menit, lalu mencatat hasil pengamatan dalam tabel kedua. Untuk tabel pertama, jadi silakan. Tabel 1 baca. Untuk tabel 1 percobaan pertama, suhu awalnya adalah 22 derajat Celcius. Kemudian jika dipanaskan di menit kedua meningkat suhunya menjadi 30 derajat. Menit keempat meningkat jadi 35 derajat sampai menit ke-6 40 dan menit ke-8 50 derajat Celcius. Itu untuk percobaan pertama. Untuk tabel kedua, di suhu awalnya di sini kami ukur sudah mencapai 45 derajat Celcius karena saat menuangkan ke cawan terjadi penurunan suhu kembali. Kemudian suhu air di menit kedua 40 derajat Celcius, menit keempat 35 derajat Celcius, menit keenam 30 derajat Celcius, dan menit yang ke-8 sudah mencapai di suhu awal lagi 22 derajat Celcius. Dari hasil pengamatan, kesimpulannya adalah untuk tabel pertama terjadi kenaikan suhu akibat pemanasan. Untuk tabel kedua ini terjadi perubahan suhu yang menurun akibat adanya pelepasan kalor. Jika kesimpulan kami dari keseluruhan praktik ini adalah jika air dipanaskan akan terjadi perubahan suhu. Demikian presentasi kelompok 2. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan? Oh, ya, Alam. Silakan. Apa yang ditanyakan? Jangan nanya ampun subuh. Saya mau tanyakan di tabel 1 itu, di suhu awal. Ya. Kalau di percobaan kami itu di suhu awal kami itu 25. Padahal kita ngambil Kami kipasin. Kami ruangan ber-AC tadi. Kan di luar tadi. Jadi sengaja kami gelasnya itu kan airnya kami tampung kan, kami biarkan dulu sampai dia agak dingin, kena air sedikit, baru kami turunkan termometernya. Ada lagi? Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, demikianlah presentasi dari kami. Kami mohon maaf belum tadi mengenalkan kelompok ya, nama kelompok dari sini. Halimah, Irwan, dan Linda, saya sendiri Rohima, dan Wanda. Teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh nanti tag IG kami ya. Oh, ada yel-yelnya yuk. Ya. Boleh, biar lebih semangat. Berapa 3? Oke.
Baik, terima kasih kelompok 2. Kasih tepuk bagus untuk kelompok 2. Bagus. 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 Sekarang lanjut kelompok 1. Boleh? Baik, teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan atau observasi kami terhadap suhu air. Sebelum mempresentasikan, kami akan yel-yel terlebih dahulu. Ya, teman-teman? Ya. Kelompok 1. 1. Kami dari kelompok 2, saya 1. Baru yel-yel. ingin memperkenalkan diri. Saya Maya, sebelah saya ada Isti, ada Apri dan Yulita. Baik, untuk Apri dan Yulita. Untuk mempresentasikan percobaan kami akan dibacakan oleh Baik, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan alat dan bahan yang kami gunakan serta langkah-langkah kerja percobaan yang kami lakukan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama gelas kimia, kemudian yang kedua termometer, kemudian yang ketiga kaki 3, berikutnya kawat kasa, air, pembakar spiritus, dan stopwatch. Nah, langkah-langkah penelitian kami atau percobaan yang kami lakukan, yang pertama, kami menuangkan air 100 ml ke dalam gelas kimia. Kemudian kami meletakkan gelas kimia yang Alatnya kalau ada cawan penguap tapi tidak ada yang alat kawat kasa. Berikutnya kami memasukkan termometer kan ke dialihkan dalam banyak air tidak ada. dan mencatat suhu awal airnya. Berikutnya kami memanaskan air dengan menggunakan pembakar spiritus selama 8 menit. Kami mengamati suhu air untuk setiap selang waktu 2 menit dan mencatat hasil pengamatan kami dalam tabel 1. Kemudian untuk percobaan yang kedua, kami menuangkan air yang sudah kami panaskan tadi ke dalam cawan. Kemudian kami membiarkan airnya dalam keadaan terbuka selama 8 menit dan kami mengukur suhunya setiap selang 2 menit dan mencatat hasil pengamatannya. Nah, hasil pengamatannya akan disampaikan oleh Dehan. Baik, terima kasih. Untuk suhu awal, hasil percobaan kami di tabel 1. Suhu awalnya 25 derajat Celcius. Kemudian di menit kedua setelah dipanaskan naik 2 derajat jadi 27. Kemudian di menit keempat naik lagi menjadi 30. Menit ke-6 menjadi 35 derajat dan menit ke-8 jadi 40 derajat. Kemudian setelah diletakkan dituangkan di cawan penguap, kita ukur lagi suhunya selama 8 menit. Di suhu awalnya itu tadi sesuai dengan 40 derajat, kemudian mengalami penurunan di menit kedua menjadi 35 derajat, di menit keempat menjadi 30 derajat, di menit ke-6 turun lagi menjadi 27 derajat, dan di menit ke-8 itu menjadi 25 derajat. Jadi hasil analisis dan hitungan dari kelompok kami akan dibacakan oleh Dari hasil percobaan yang telah dilakukan kelompok kami, analisis dan kesimpulannya yaitu yang pertama, suhu air dari menit kedua hingga ke-8 semakin meningkat
karena terjadinya kenaikan suhu tiap menitnya akibat dari perpindahan kalor. Yang kedua, suhu air pada percobaan kedua mengalami penurunan karena dari proses penguapan. Yang ketiga, semakin lama air dipanaskan, suhu air semakin meningkat dan kenaikan suhu menunjukkan bahwa air menerima kalor. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ayo kelompok 2, kelompok 3. Ada kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait di hasil percobaan pada tabel 1. Itu kan waktunya dari menit kedua 4, 6, dari 8. Jadi secara waktu dia konsisten. Terus di situ suhunya dari 25 menit awalnya, kemudian berubah menjadi berapa? 27 ya? 27. Berarti ada kenaikan 2 derajat ya. Terus di menit berikutnya mengalami kenaikan 3 derajat. Terusnya 5 dan 5. Kenapa ada perbedaan kenaikan di situ? Padahal waktunya sama. Yuk kelompok 1. Kira-kira apa penyebabnya? Masih diingat kembali tentang variabel-variabel percobaan. Terima kasih, pertanyaannya akan dijawab oleh Baik. Baik, terima kasih. Ya, terjadi peningkatan yang berbeda di antara suhu air menit kedua, 4, 6, dan 8 dari hasil pengamatan yang kami buat. Itu mungkin faktor pengaruh dari suhu air awal, suhu air ketika beliau dipanaskan naik ke 2 derajat karena masih awal ya, awal dipanaskan dan memang dalam ya, dan saat ini kan suhu awal ini gelas kimianya atau gelas kacanya belum dalam kondisi panas, sehingga kenaikan suhunya tidak terlalu tinggi. Nah, ketika sudah sampai ke menit 8, pengaruh dari panas yang didapatkan dari api spiritus dan gelas itu mempengaruhi kenaikan suhunya. Jadi ya berbeda. Jadi hasil pengamatan yang kami dapatkan ya seperti itu. Mungkin ada tambahan. Bagaimana, teman? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari teman yang lain? Atau tanggapan? Mungkin ada yang mau menambahkan? Boleh. Ini bukan pertanyaannya, ini cuma saran. Lain kali kalau nulisnya agak besar ya, biar kelihatan gitu. Terus kalau bisa pakai spidol yang warna hitam biar jelas tulisannya. Itu tulisannya sudah kecil, pakai warna, baru warnanya agak muda. Kacamatannya udah besar. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Ke depan kami akan memperbaikinya. Terima kasih teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk bagus. Iya. Jadi dari presentasi masing-masing kelompok tadi ada pertanyaan-pertanyaan, itu memunculkan ide-ide baru atau mungkin pengetahuan baru. Seperti yang di kelompok 1 tadi, kenapa kenaikan suhunya tidak konsisten? Kadang naik 2, kadang naik 5. Mengapa seperti itu? Dari kelompok 1 tadi menjawab ada penyerapan di gelasnya. Iya, bagus. Jadi gelas itu juga menyerap panas, menyerap kalor. Kemudian hasil dari kelompok 1 tadi kenaikannya tinggi. Oh ya,
Oh ya, kelompok 3 kenaikannya tinggi. Itu disebabkan karena apa tadi? Apinya besar. Jadi dalam percobaan kita hari ini tidak ada variabel kontrol yang harus di 1 begini, di 2 tetap begini, di 3 tetap begini. Tidak. Jadi variabel kontrolnya masing-masing kelompok tidak ada. Jadi tidak ada penyesuaian besar api. Masih ingat kan? Pertemuan di bab 1 kita sudah belajar tentang variabel-variabel percobaan. Kalau kita lihat dari tabel hasilnya tadi, yang disebut misalkan dalam satu kelompok yang tetap dijaga tetap apanya? Apinya. Maka apinya itu disebut variabel kontrolnya. Nah, suhunya, kemudian ada selain variabel kontrol, ada variabel apa lagi? Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Kita praktekkan hari ini. Jadi variabel terikat itu suhunya. Variabel bebasnya di waktunya. Nanti tugas kalian di rumah membuat grafik dari hasil tabel tersebut. Jadi dibuat grafik. Bisa berkonsultasi dengan guru matematikanya. Di pelajaran matematika itu ada pelajaran statistik. Jadi nanti bisa bertanya, Bu, kami disuruh Bu Siwi membuat ini. Bagaimana Bu caranya? Gitu ya. Nah itu untuk presentasi kalian hari ini bagus sekali. Semuanya tampil dengan bagus. Kemudian memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru dari hal-hal yang ditemui di alam sekitar. Jadi kadang-kadang alam itu, kejadiannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Itulah alam. Bukan alam saya. Bukan alam sah. Kemudian siapkan kertas selembar atau di buku jurnal kalian. Silakan kalian tulis di situ. Apa yang saya pelajari hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini? Kemudian, apa manfaatnya dalam kehidupan saya? Kira-kira yang kamu lakukan tadi bermanfaat enggak dalam keseharian kalian? Nah, manfaatnya apa kira-kira? Nanti ditulis di jurnal hariannya. Masing-masing sudah menyiapkan kan? Sudah, jadi itu ditulis. Nanti kalau kalian melihat-lihat lagi, oh ya, saya sudah belajar ini. Berarti kemajuan saya di sini. Saya bisa ini. Ini manfaatnya. Kalau sudah tahu manfaatnya, maka bisa diterapkan dalam kehidupan. Sudah? Silakan ditulis dulu. Ada yang mau membacakan hasil refleksi dirinya? Rahasia? Oh, rahasia. Ya, berarti cukup ibu saja yang tahu ya. Oke, jadi yang jelas apa yang kita pelajari hari ini itu mudah-mudahan membawa manfaat bagi kalian semua. Karena IPA itu ilmu pengetahuan alam, sangat dekat dengan kehidupan kita. Alam akan memberikan apa yang kalau kita berbuat baik kepada alam, maka akan sebaliknya juga yang kita dapat. Kemudian poin-poin penting yang kita dapat hari ini apa? Tentang yang pertama, apa tadi? Suhu, sudah mengulang dari materi minggu lalu. Kalor. Jadi kalau kalian membaca misalnya menemui berita di situ ada kata kalor, maka harus ingat kalor yang dimaksud di situ adalah energi panas. Nah, energi panas tadi bisa menyebabkan apa tadi? Suhu benda bagaimana? Kelompok 3 meningkat. Kemudian kalor juga bisa menyebabkan suhu benda turun atau tingkat? Menurun juga, itu karena perubahan kalornya tadi. Jadi sekarang ada istilah baru,
melepaskan kalor dan menerima kalor. Saat nanti kita belajar tentang perubahan wujud zat, nah kalian tahu, oh berarti kalau ini peristiwa begini itu menerima kalor, kalau seperti ini melepaskan kalor, itu ya. Jadi ada istilah baru, ada kalor, kemudian kalor itu bisa dilepaskan, bisa diberikan ke benda. Jadi benda itu bisa menerima kalor, bisa melepaskan kalor. Secara alami, kalor tadi bisa, tadi waktu percobaan kedua, tanpa perlu diberi tindakan apa-apa, maka suhu air akan turun. Jadi secara alami itu kalor bisa turun atau bisa lepas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Itu karena udara di sekitar air suhunya lebih rendah, jadi dia ke air. Jadi bukan hilang ya. Jadi kalau kamu minum kopi terus kamu tiup-tiup, itu bukan berarti meniup kalor. Kalor itu tidak seperti debu ya. Dia energi. Kamu meniup itu artinya mengalirkan udara di atas kopinya, sehingga nanti kalor dari kopi tadi akan diserap oleh udara yang baru tadi. Itu tadi ya, kamu tiup-tiup itu bukan kamu melepas, oh tak tiup biar kalornya hilang. Itu bukan seperti debu ya, kalor itu energi. Sudah? Paham sampai sini? Paham. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan, setelah percobaan nanti kalian akan menyelesaikan 4 soal. Nah, di soal-soal itu dikerjakan secara mandiri berdasarkan yang sudah dipelajari. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Soal yang kedua, kamu jawab langsung ya, langsung tulis jawabannya. Soalnya tidak perlu ditulis, langsung kamu tulis jawabannya, tulis jawaban nomor 1. Nomor 1, apa yang dimaksud kalor? Sampai hitungan 10 selesai ya. Soal kedua, bagaimana pengaruh kalor terhadap suhu benda atau suhu zat? Soal yang ketiga, ini soal yang ketiga agak panjang, jadi fokus mendengarkan dulu, jangan menulis sambil mendengarkan. Nanti soal tidak diulang lagi. Nanti minta ulang lagi. Jangan diulang gurunya. Satu kali ya, 1 kali atau 2 kali. Di sini soalnya ada cerita dulu. Air akan lebih cepat mendidih jika panci yang digunakan untuk memasak air dalam keadaan tertutup. Jelaskan menurut pemahaman kalian, mengapa air akan lebih cepat mendidih jika panci yang digunakan untuk memasak air tersebut dalam keadaan tertutup? Apa hubungannya dengan yang tadi kita pelajari? Silakan dijawab. Sudah selesai? Belum. Sudah?
Dikit lagi. Soal nomor 4. Santi sedang kurang sehat. Badannya demam. Sang nenek meminta Santi untuk menggunakan baju tebal dan selimut tebal agar demamnya reda. Sementara sang ibu meminta Santi untuk menggunakan baju tipis agar demamnya cepat reda atau cepat sembuh. Cara mana yang sebaiknya dilakukan Santi? Kemukakan alasanmu. Itu dari pengalaman tadi. Sudah selesai? Dikumpul di satu kelompok. Satu kelompok jadi satu, kemudian satu kelompok satu orang yang mengantar ke sini. Untuk peralatannya, karena kita melakukannya di kelas, jadi silakan peralatan dimasukkan di karton yang sudah Ibu sediakan. Baiklah, sudah mengumpulkan semua. Jadi pelajaran hari ini belum kumpulkan. Yang kelompok 2, kelompok 1 hasil kartonnya tadi dikumpulkan lagi. Oh, iya. Ini bukan tugas, ini umpamanya tugas. Sudah semuanya? Jadi demikian yang kita pelajari hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi, yang sudah mau belajar dengan baik. Jadi semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat. Sudah? Ibu akhiri ya. Selamat pagi. Silakan istirahat.